Saya Pak Hamdani dari Medan ingin bertanya, belakangan ini setelah saya berlatih untuk mengosongkan diri, belakangan ini, akhir-akhir ini, saya setelah sholat, sebelum melakukan doa, biasanya saya baca tahmid itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah itu, sebelum saya berdoa, saya larut, yang mulia guru. Sepertinya saya tertidur, kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi saya belum sempat berdoa, terus saya itu larut. Dalam keadaan tersebut, kira-kira yang mulia guru, kondisi itu apa maksudnya? Yang kedua, pertanyaan yang mulia, bagaimana kita berhadap kepada Tuhan apabila ingin bercampur dengan istri? Itu dua pertanyaan yang mulia. Mudah-mudahan yang mulia guru tetap dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah SWT. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertanyaannya, ketika memuja-muji Allah dengan tahmid, lantas sebelum berdoa tertidur, disitulah tempat pertemuan hamba dengan Tuhannya. Di dalam tidur kan Haji Hamdani medannya kan sudah tidak ada, sudah tidak kuasa lagi, sudah tak merasa hidup lagi. Yang ada hanya hayatullah. Jadi ma'rifat, jadi tajalli, jadi mi'raj, jadi wusul, bertemu dengan Tuhannya, ya seperti tidur. Ketika Pak Haji Hamdani dari Medannya sudah tidak ada di hatinya, tak wujud di hatinya, tak kuasa di hatinya. Sedangkan di dalam semua mimpi-mimpi yang kita alami, semuanya kan tidak sesuai
dengan kehendak, daya upaya dan ikhtiar serta kuasa kita di dalamnya. Tahu-tahu mimpi sebagai inilah, tahu-tahu mimpi sebagai itulah lambang bahwa manusia di dunia ini tak mampu berperan sendiri, tak mampu memilih status kehidupannya sendiri, tak mampu merubah kekayaannya sendiri, tak mampu merubah kemiskinannya sendiri, tak mampu merubah kepintarannya sendiri, tak mampu mengubah kebodohannya sendiri, tak mampu menerima anugerah dan tak mampu menerima bencana dan sebagainya. Di seluruh keadaan itu, baik taat maksiat, baik anugerah dan bencana, tujuannya hanya untuk menguji hati hambanya. Di dalamnya hati hambanya, sampaikah hati ke jalan yang lurus, sampaikah hati melewati wattakim seluruh keadaan itu hingga berjumpa Tuhannya. Itu semua hanya ujian-ujian yang dihidangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka dari itu mayoritas manusia selalu memandang kepada ujian-ujian yang berlaku di dalamnya. Mayoritas manusia tak mampu menyaksikan siapa penguasa di balik adanya ujian-ujian itu. Manusianya hanya larut di dalam ujian-ujian itu, larut di dalam ketaatannya, merasa dirinya yang kenal Allah, merasa dirinya yang bertauhid, merasa dirinya yang bermakrifat, merasa dirinya yang berilmu, merasa dirinya yang kaya, merasa dirinya yang terhormat, merasa dirinya yang mulia, merasa dirinya yang bangga atas seluruh ujian-ujian yang berlaku di dalamnya. Amat jarang sekali manusia bisa mencapai, melewati siratal mustaqim yang ada di dalam keadaan itu. Karena selama ini rasanya, hidupnya yang ada di hatinya masih rasa manusianya yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa atas ilmunya, atas amalnya, atas kemakrifatannya,
di sisi manusia. Sama halnya juga bagi manusia yang diuji dengan ketidakenaan, bencana, kesempitan mencari rezeki, maka manusia akan larut di dalamnya. Contoh kehilangan orang-orang yang paling sangat amat kita cintai, kita larut di dalamnya, di dalam kesedihan. Karena selama ini kita tidak mampu berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas buat siratal mustaqim. Ketika keadaan atau ujian itu menimpa diri manusia kita selalu jatuh ke lembah anar, kita jatuh ke lembah jahanam, yakni pengakuan dirinya lah yang merasa berkeadaan, yang merasa memiliki semua keadaan itu, hingga manusianya tenggelam di dalam keadaan itu. Inilah kiasan dari Nabi Musa ketika memenggal lautan sehingga menjadi dua gelombang. Gelombang kanan dan gelombang kiri. Di dalam gelombang kanan itu kiasan, contoh bagi manusia yang bergelimang kenikmatan di dunia, yang mana dirasa di hatinya merasa memiliki keadaan bergelimang kenikmatan di dunia ini, seolah-olah karena dirinya lah dia merasa bahagia, karena dirinya lah ia merasa bangga, karena dirinya lah ia merasa terhormat, karena dirinya lah ia merasa mulia di sisi manusia. Inilah kenikmatan atau anugerah yang ada di gelombang yang sebelah kanan. Merasa diri yang berilmu, merasa diri yang beramal, sehingga berasa bangga, berasa senang dengan ilmu dan amal-amal yang ia kerjakan selama ini. Inilah gelombang lautan yang sebelah kanan, sehingga tergulunglah hambanya di dalam kenikmatan dunianya. Kenapa kok bisa tergulung di ombak yang sebelah kanan? Karena ia merasa yang berkuasa di dalamnya. Manusianya masih merasa yang memiliki keadaan yang
enak-enak itu. Akhirnya terbelenggu jatuh di gelombang air yang sebelah kanan. Hancurlah ia di sisi Tuhannya, panahlah ia di sisi Tuhannya, karena yang ada di hatinya masih diri manusianya lah yang berasa mulia, yang terhormat, dan yang berasa berbangga diri di hatinya. Kemudian gelombang sebelah kiri pun juga demikian. Jadi gelombang yang ada di sebelah kiri itu adalah potret diri kita yang tertimpa bencana, yang tertimpa kemiskinan, yang tertimpa kerugian babagan dunia. Di saat kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang jelek di sisi masyarakat, contoh, kita tak pernah menjalankan perintah-perintah agama. Kita terbelit hutang. Kita mengalami kesedihan-kesedihan yang mendalam, ditinggal orang-orang dan ditinggal apa-apa yang selama ini kita cintai. Inilah gelombang yang sebelah kiri. Maka di dalamnya manusia akan larut di dalamnya, di dalam kesedihannya, di dalam kemurungannya, di dalam keterputusasaannya, di dalam kekecewaan menghadapi kehidupan ini. Inilah potret gelombang yang sebelah kanan yang dibelah lautan oleh Nabi Musa dan gelombang yang di sebelah kiri. Jadi gelombang kanan dan gelombang kiri itu maknanya sebuah keadaan yang didatangkan oleh Allah kepada setiap diri manusia. Keadaan senang, bahagia, keadaan sedih, sengsara, gelisah, semuanya keadaan itu didatangkan oleh hidup. Bagi siapakah mereka yang sudah lepas, yang sudah bebas, yang sudah terbuka belenggu keadaan-keadaan itu, belenggu gelombang kanan dan belenggu gelombang kiri. Bagi mereka lah yang berjalan lurus menapaki rahmatullah, jalan ketika ombak itu dibiak oleh Nabi Musa dan umatnya berjalan lurus menuju tujuan, yakni tepi pantai. Biar selamat, berjalanlah di jalan yang lurus, yakni jalan Siratal Mustaqim. Jadi jangan sampai memandang
keadaan gelombang kanan dan gelombang kiri. Tetap luruslah jalan menuju rahmatullah, jalan menuju kuasa Allah, jalan menuju hayatullah, yakni di tepi ujung sebelah lautan yang awal diseberangi oleh Nabi Musa dan kaumnya menyeberang dari tepi yang awal dan yang ke tepi yang akhir. Ini lambangnya asal usul diri manusia kita, diciptakan dari awal sebelah tepi yang kehidupan ini sebagai bayi dan mencapai jalan yang lurus tepi sebelah sana, yakni ketika badan sudah tak bernyawa lagi. Jadi itulah jalan yang lurus, yakni manusia sudah tak merasa bahwa hidup ini adalah hidup diri manusianya. Kuasa ini bukan dari kuasa diri manusianya. Kehendak, daya upaya dan ikhtiar ini bukan dari daya upaya dan ikhtiar manusianya. Tanpa hidup, apakah ada daya upaya dan ikhtiar? Tanpa hidup, apakah ada kekuasaan yang dikuasai oleh manusia? Tanpa hidup, apakah ada kekuatan kaki melangkah, kaki berlari, mata melihat, telinga mendengar, mulut berkalam-kalam? Adakah semua itu tanpa Allah? Semua itu kan sifatnya hidup. Semua itu sifatnya Allah. Mengapa kita akui sebagai sifat diri manusia kita? Bila di dalam hati kita masih merasa diri kitalah sebagai pelaku, sebagai aktor di dunia ini, maka jatuhlah manusia itu di lembah Siratul Mustaqim, tidak bisa menapaki jalan yang lurus. Manusia terjebak di dalam gelombang kanan dan gelombang sebelah kiri yang dibiak oleh Nabi Musa. Jadi tergulung di ombak sebelah kanan dan tergulung di ombak sebelah kiri. Orang yang merasa kaya pun tergulung ombak di sebelah kanan, merasa dirinya lah yang mampu berikhtiar sehingga dirinya bisa kaya raya. Di dalam ombak sebelah kanan, manusia merasa dirinya bisa beramal ibadah. Di ombak sebelah kanan, manusia tergulung ombak merasa dirinya berilmu. Manusia tergulung di ombak sebelah kanan karena manusia itu merasa sudah bermakrifat kepada Allah. Tergulung di dalam ombak sebelah kanan yang dipenuhi dengan rasa bangga, rasa hormat, rasa mulia lebih tinggi dari orang-orang sekitarnya. Inilah ombaknya manusia yang ada di sebelah kanan.
ombak yang sebelah kiri pun demikian. Manusia yang sudah berputus asa kepada Allah di hatinya. Jadi perbuatan apapun, seumpama keadaan miskin, keadaan banyak hutang, keadaan yang menimpa dirinya, ia larut di dalam ombak sebelah kiri. Karena semua keadaan-keadaan yang terjadi diaku-akunya sebagai keadaan dirinya, hingga larut di dalam gelombang yang sebelah kiri. Jadi maksud yang diceritakan keadaan Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, membiarkan melemparkan tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah. Nabi Musa dan kaumnya melewati jalan yang lurus, jalan keselamatan menuju Tuhannya. Dikejar-kejar oleh hawa nafsunya, dikejar-kejar oleh iblis dan setan yang terkutuk. Mereka berlari menuju Tuhannya, yakni tepi sebelah ujung sana, yakni rahmatullah, rahmatan lil alamin, jalan keselamatan, yakni mengabdikan diri, berpasrah diri kepada Allah, melewati gelombang sebelah kanan dan gelombang sebelah kiri, sehingga tidak tenggelam di gelombang yang sebelah kanan dan tidak tenggelam di dalam gelombang yang sebelah kiri. Akhirnya selamatlah hatinya menuju hayatullah. Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa sampai tertidur? Di dalam tidur pun ada mimpi-mimpi yang mana di dalam mimpi itu terkadang banyak yang tidak kita kehendaki dan kita tidak maui. Itulah lambang kehidupan kita. Kita tak mampu berposisi apa saja di dalamnya. Jangan melihat posisinya. Lihatlah siapa yang memposisikannya. Lihatlah siapa yang menghidupkan diri manusianya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya menghilangkan keakuan diri ketika berhubungan suami istri? Jadi pada intinya tinggal kita memandang hati ini yang berkuasa siapa? Manusianya kah atau Tuhannya kah yang bisa berbuat apa saja? Tergantung hati, nilainya di hati, bertuhan itu di hati. Selagi di hati masih manusianya yang merasa melakukannya, maka semua dituhani oleh manusianya. Dan ketika manusianya sudah tak merasa bisa melakukan apa-apa kecuali af'al Tuhannya, maka bebaslah manusia dari hawa nafsunya, dari setan yang terkutuk. Jadi bacalah setiap apapun yang kita kerjakan dengan bacaan ta'awudz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita harus faham maknanya, bukan faham makna artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan itu saja. Masukkan lagi ke dalam, naiklah lagi ke langit. Jadi langit itu bukan yang ada di luar. Langit yang ada di luar diri kita itu masih kecil dibanding dengan langit-langit yang ada di dalam diri manusia kita, yakni langit kehidupan. Karena tanpa hidup kita tak akan bisa menyaksikan langit-langit yang di luar itu. Jadi yang dimaksud Mi'raj itu melintasi langit-langit yang ada di dalam diri. Jadi bagaimana maknanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah wajib kenal Allahnya dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sedangkan sementara di hati kita yang jadi Allah adalah kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Tuhan pencipta diri kita sementara di dalam hati kitalah yang jadi Tuhannya? Kan aneh, kan muhal, kan tidak mungkin, hanya dusta belaka. Jadi untuk berlindung diri kepada Allah, maksudnya mengenal Allah. Siapa Allah itu? Yakni kembalikan lagi bahwa hidup ini hidupnya Allah, hayatullah, bukan hidup manusia kita di hati kita. Inilah yang dimaksud berlindung. Berlindung kepada yang berhak melindungi seluruh ciptaannya. Nah, untuk mengenal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Untuk mengenal setan yang terkutuknya pun wajib kita kenali siapa setan yang terkutuk yang selalu menggoda manusia itu. Setan yang terkutuk yang selalu menggoda manusia itu adalah pengakuan diri manusianya lah, itulah setan yang terkutuk. Ketika di dalam hati saya yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Abdul Halimnya sebagai penguasa tunggal di dalam singgasana hati, itulah yang dimaksud setan yang terkutuk. Jadi kenalilah Allah dan kenalilah setan yang terkutuk itu agar kita bisa berlindung kepada Allah dari diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya, laku apa saja wajiblah kita berdoa yang demikian. Akan tetapi bukan hanya doa-doa ya hadu, doa-doa yang dusta, akan tetapi kita mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam hati kita apa yang dimaksud doa tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Yang Mulia Guru. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Begitu gamblang. Makin lama saya memahami apa penjelasan yang Guru sampaikan. Terima kasih banyak Yang Mulia Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.